Halo siswa Indonesia, pada video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis energi. Nah, yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena posisi dan strukturnya. Jadi, energi potensial itu bergantung pada posisi dan strukturnya. Struktur itu adalah misalkan bentuk awal terhadap bentuk akhirnya. Nah, energi potensial disebut juga energi diam, karena benda dalam keadaan diam memiliki energi. Jadi benda yang diam itu juga bisa punya energi karena kedudukannya atau posisinya dan karena strukturnya. Nah, jenis-jenis energi potensial, yang pertama adalah energi potensial gravitasi, yang kedua energi potensial elastisitas atau biasa dikenal dengan energi potensial pegas, sama saja ya. Yang ketiga adalah energi potensial listrik. Nah, untuk yang ketiga ini nanti tidak akan kita pelajari di sini, nanti itu digunakan pada materi kelas 12, materi listrik statis. Listrik statis itu kan listrik yang diam, jadi energi dalam listrik pada keadaan diam. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan energi potensial yang terjadi karena adanya perubahan ketinggian atau posisinya. Nah, contohnya, ketika kalian melihat ada apel yang ada pada pohonnya, kemudian dia jatuh, maka apel yang ada di dalam pohon ini punya energi potensial. Berapa besar energi potensial? Itu tergantung titik acuannya. Kalau kita menggunakan acuannya itu adalah tanah ini, maka ini adalah ketinggian benda dari permukaan tanah. Nah, perubahan kedudukan dari buah apel ini disebut energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi berarti dipengaruhi oleh masanya benda, ketinggian benda. Nah, ketinggian ini tadi yang saya maksudkan, ketinggian itu dilihat dari acuannya. Dia menggunakan acuan apa? Sederhananya seperti ini. Misalkan, kita menjatuhkan sebuah benda. Ini ada meja, ini ada lantai. Nah, benda ini punya energi potensial berapa ya? Nah, titik acuannya apa? Kalau titik acuannya meja ini, maka dia ketinggiannya ini. Kalau kita menggunakan titik acuannya adalah lantai, maka ini ketinggiannya. Jadi ketinggian itu bergantung titik acuan yang digunakan. Maaf, sorry. Nah, berarti kalau energi potensial itu dirumuskan ke dalam bentuk matematis karena dipengaruhi massa, ketinggian, dan percepatan gravitasi, maka energi potensial itu adalah massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi dikali ketinggian benda terhadap titik acuan. Satuan energi seperti yang sudah pernah dipelajari di besaran dan satuan adalah Joule. Nah, yang kedua, energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas merupakan energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan benda-benda elastis, contohnya seperti pegas. Contoh lainnya apa? Ada karet, spons, itu contoh-contoh benda elastis. Benda elastis itu adalah benda yang bisa kembali ke kedudukan semula ketika gaya yang dikerjakan dihilangkan. Nah, contohnya ini. Ketika kalian menarik pegas akan meregang. Kalau kita sudah nggak menarik, pegas itu akan kembali ke posisi awalnya. Sama halnya dengan kalian menarik tali busur. Maka energi yang tersimpan dalam pegas dan tali busur yang sedang diregangkan tadi itu disebut energi potensial elastis atau biasa juga disebut energi potensial pegas. Energi potensial elastis atau elastisitas itu sama ya intinya.
Nah, sebelumnya untuk mempelajarinya kita perlu tahu tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu mengatakan bahwa konstanta pegas merupakan ukuran kekuatan pegas yang menunjukkan perbandingan gaya tarik pegas dan pertambahan panjang pegas. Nah, misalkan dari ilustrasi gambar ini, kalian punya pegas. Mula-mula pegas ini dalam kondisi keadaan awalnya seperti gambar pertama. Ini misalkan gambar A. Nah, ketika pegas ini diberi beban atau artinya ditarik sebesar berat beban ini, berarti kan dia ditarik dengan berat beban ini, ditarik oleh gaya yang besarnya sama dengan berat beban ini. Maka pegas ini, pegas yang sama dalam keadaan B, ya, ini pegas yang sama tapi dalam keadaan B gitu ya. Dia akan meregang sehingga dia bertambah panjang sebesar delta X. Maka untuk menghitung konstanta pegas itu kan adalah perbandingan dari gaya tarik terhadap pertambahan panjang. Maka konstanta pegas itu adalah F per delta X. Tapi konstanta pegas itu bukan dipengaruhi F dan delta X. Karena semakin besar gaya yang saya tarikkan, otomatis kan delta X-nya juga semakin panjang. Misalkan, saya menarik 1 Newton, maka bertambah panjang 1 cm. Kalau saya menarik 2 Newton, maka dia akan bertambah panjang 2 cm, dan seterusnya. Ada kalanya juga, saya menarik 1 Newton, dia cuma bertambah 0,5 cm. Kalau saya menarik 2 Newton, dia bertambah panjang 1 cm, dan seterusnya. Maka ini perbandingan F per delta X-nya ini, itu kan sama, nilainya 1. Sedangkan ini nilainya adalah 2. Artinya ini adalah konstanta pegasnya. Nah, ini bisa berbeda kalau kita menggunakan pegas yang berbeda. Jadi konstanta pegas itu hanya bergantung jenis pegasnya. Kalau kita menggunakan pegas yang sama, maka hasil perbandingan F terhadap delta X itu selalu konstan. Makanya namanya konstanta pegas. Nah, sedangkan energi potensial elastis pegas itu kan dipengaruhi oleh konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas. Jadi bisa dirumuskan seperti ini. Energi potensial pegas atau energi potensial elastis itu dirumuskan setengah K dikali delta X kuadrat. Jadi dipengaruhi ini. Tapi kalau misalkan yang diketahui gayanya gimana? Ya kamu hitung dulu dari sini, dari persamaan hukum Hooke. Itu bisa dicoba ya, ini energi potensial. Misalkan yang diketahui gayanya, kita nggak punya konstantanya. Maka gaya itu kan adalah K dikali delta X. Gaya itu kan K dikali delta X. Maka kalau ini setengah K delta X kuadrat ya, maka yang diketahui gaya dan delta X-nya, K-nya kan harus dirubah. K adalah F dibagi delta X kali delta X kuadrat. Ini dicoret salah satu, berarti energi potensial itu juga bisa dituliskan setengah F dikali delta X. Ini kalau yang diketahui di dalam soal itu F dan delta X-nya. Kalau yang diketahui F dan K-nya, berarti delta X-nya yang diubah. Kita masukkan dari persamaan hukum Hooke ini. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang disebabkan gerak dari suatu benda yang memiliki massa. Semua benda yang bermassa dan bergerak dengan kecepatan memiliki energi kinetik. Jadi kalau bendanya diam, otomatis tidak punya energi kinetik. Nah ini contohnya ada mobil bergerak, orang berlari, maka mobil dan orang ini memiliki energi kinetik atau energi gerak. Besar energi kinetik sebanding dengan massa bendanya. Kalau pada contoh ini berarti massa mobil dan massa orang yang berlari. Dan kuadrat kecepatannya, kecepatan benda tadi bergerak dengan konstanta pembanding setengah. Maka bisa dituliskan persamaan energi kinetik
itu sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Ini adalah persamaan dari energi kinetik. Nah, energi kinetik ini juga bisa diterapkan dengan energi kinetik gerakan angin. Jadi, kalau ada angin yang bergerak, otomatis angin tadi kan juga punya energi kinetik. Nah, kita ilustrasikan angin yang bergerak di kipas angin. Maka, ketika angin yang masuk di kipas angin, itu kan memenuhi blok luas penampang ini. Nah, ini adalah angin yang masuk di kipas angin, misalkan. Ini kan kipas angin itu kan luasannya ini. Luasannya ini berarti kan yang masuk di kipas angin itu ini. Jumlah massa suatu blok udara yang melewati suatu tempat berdasarkan luas penampang yang dilewati dan kecepatan gerak yang dimiliki blok udara. Jadi berdasarkan luas penampangnya dan kecepatan anginnya. Luas penampangnya itu maksudnya gimana? Ketika angin mau menembus wajah kita, berarti luas penampang yang digunakan angin untuk bergerak itu adalah wajah kita. Kalau kipas angin, untuk pada kipas angin berarti adalah luas penampang kipas angin. Kalau kita pakai kincir angin, berarti adalah luas penampang kincir angin. Nah, kita tahu bahwa massa itu adalah rho dikali volume. Massa itu adalah rho dikali volume. Sedangkan volume alirannya angin ini, itu kan berarti bisa kita tuliskan dari kita punya persamaan aliran fluida. Aliran angin. Angin itu kan termasuk fluida. Maka kita kenal dengan istilah debit. Debit adalah volume fluida yang mengalir tiap waktu. Maka volume bisa dituliskan dengan bentuk debit dikali waktu. Nah, besarnya debit itu kan bergantung luas penampang dan kecepatan aliran fluida. Besarnya debit fluida itu kan bergantung luas penampang yang dialiri fluida dan kecepatan fluida. Kali E sama dengan volume. Maka kita bisa tuliskan massa itu sama dengan rho A V dikali E. Sehingga energi kinetik kipas angin ataupun kincir angin saat berotasi juga berdasarkan persamaan energi kinetik. Berarti kan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, maka bisa dituliskan setengah, masanya kita ganti rho a v t v kuadrat, maka kita bisa tuliskan energi kinetiknya adalah setengah, kecepatan ini kita jadikan satu, rho a t v pangkat 3. V di sini adalah kecepatan aliran angin. A adalah luas penampang yang dilewati angin. Sedangkan rho, massa jenis, ini berarti massa jenisnya angin. Oke, bisa difahami ya? Nah, kita lanjutkan energi panas atau yang sering disebut kalor. Energi panas atau kalor merupakan energi yang mampu mengubah suhu atau wujud benda. Energi panas berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel yang bersuhu rendah. Contohnya, ketika air dipanaskan, maka air menerima energi panas yang digunakan untuk mengubah suhu air. Nah, ini tadi kan di dalam penjelasan, fungsinya energi panas itu bisa untuk mengubah suhu, bisa juga untuk mengubah wujud benda. Nah, pada kasus ini, panas itu tidak bisa bekerja bersamaan. Jadi ketika dia digunakan untuk mengubah suhu, maka tidak terjadi perubahan wujud. Ketika dia mengalami perubahan wujud, maka suhunya tidak berubah.
Nah, pada kasus ini, ketika air dipanaskan, maka panas tadi digunakan untuk mengubah suhu air. Jadi misalkan air pada suhu 28 derajat Celcius. Nah, dia dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Jadi digunakan untuk mengubah suhu. Nah, besar kalor yang diserap atau dilepas benda untuk mengubah suhunya dipengaruhi oleh massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Jadi dapat dirumuskan bahwa energi panas atau biasa dikenal dengan simbol Chi itu sama dengan mc dikali delta T. Massa dan kalor jenis itu bisa dirumuskan juga dalam bentuk kapasitas kalor, C besar, delta T. Bisa dirumuskan seperti ini. Di mana C, kapasitas kalor, itu adalah massa dikali kalor jenis. Nah, sedangkan ini adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Jadi misalkan kita melihat es yang mencair atau kapur barus yang menguap, maka panasnya ini digunakan untuk mengubah wujud. Saat es menjadi air atau ini kamper menjadi uap, maka di sini tidak terjadi perubahan suhu. Jadi perubahan suhu dan perubahan wujud tidak dapat bekerja secara bersama-sama. Nah, besar kalor yang digunakan untuk mengubah wujud ya, itu disebut kalor lebur. Kalor lebur itu kalau perubahan dari padat menjadi cair. Sedangkan kalau perubahan wujud dari cair menjadi gas, itu menggunakan kalor uap. Jadi kalau dia berubah wujud dari padat menjadi cair, Chi-nya adalah M dikali L. Sedangkan saat menjadi uap, Chi-nya adalah M dikali U. Nah, ini persamaannya. Tinggal melihat kasus yang ditanyakan nanti. Oke ya. Nah, lanjut yang terakhir adalah energi listrik. Energi listrik merupakan muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis yang atau bergeraknya elektron pada konduktor, yaitu penghantar listrik. Nah, medan listrik ini bisa timbul dari muatan listrik. Jadi, kita punya dua muatan listrik positif dan negatif. Kalau muatan listrik positif, arah medan magnetnya itu keluar. Kalau negatif, arah medan magnetnya masuk. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih detail di materi kelas 12 tentang listrik statis. Nah, contoh energi listrik adalah pada lampu dan ponsel. Ketika lampu dan ponsel dapat dinyalakan, itu karena adanya energi listrik. Nah, besar energi listrik itu dipengaruhi oleh kuat arus, hambatan, dan waktu. Maka energi listrik L gitu ya, itu adalah I kuadrat R dikali T. Nah, misalkan kita hubungkan dengan tegangan listrik. Kalian di jenjang sebelumnya di SMP atau di MTS pernah belajar tentang yang namanya hukum Ohm, bahwa tegangan sama dengan kuat arus listrik dikali hambatan. Maka kalau kita hubungkan dengan tegangan, misalkan R-nya kita ganti ya, maka energi listrik itu juga bisa dituliskan ini I kuadrat, R-nya adalah V per I dikali T. Ini bisa dicoret. Maka dari sini energi listrik juga bisa dirumuskan V I dikali T. Nah, seperti ini. Atau kita hubungkan dengan V dan R, maka I-nya kita ganti. Itu kan V per R ya, berarti energi listrik sama dengan V, I-nya kita ganti V per R dikali T. Maka energi listrik bisa juga dirumuskan V kuadrat per R dikali T. Gantung nanti kasus di dalam soal itu munculnya seperti apa, yang diketahui I dan R-nya, atau V dan I-nya, atau V dan R-nya.
Nah, ini untuk latihan soal. Yang pertama, sebuah benda A masanya 5 kilo berada di atas sebuah gedung dengan ketinggian 20 meter di atas tanah. Berarti acuan kita tanah ya. Sedangkan benda B berada 4 meter di bawahnya, tampak seperti pada gambar. Jika massa benda A adalah 0,5 kali massa benda B, maka massa A adalah 0,5 massa B. Maka tentukanlah besar selisih energi potensial. Berarti selisih energi potensial, delta energi potensial. Maka yang akan punya energi potensial lebih besar itu bisa A, bisa B, karena masanya beda. Tapi kita lihat, A itu kan lebih tinggi, tapi masanya lebih kecil. B lebih pendek, tapi masanya lebih besar. Maka nggak masalah, kita nanti hasilnya positif atau negatif nggak masalah. Artinya positif itu menunjukkan kalau yang pertama itu lebih besar. Kalau negatif berarti yang kedua lebih besar. Misalkan ini PA dikurangi PB. Energi ya, maksudnya. Energi potensial A dikurangi energi potensial B. Berarti ini kan MA GHA min MB GHB. Nah, masanya A, benda A itu kan masanya 5 kilo. Berarti 5 dikali 10 dikali HA berarti 20. Nah, ini silahkan dilanjutkan. Kamu harus mencari dulu masanya B. Kalau masanya A 5 kilo berarti berapa masanya B? Silahkan diselesaikan. Latihan soal yang kedua. Sebuah benda diberi gaya 20 Newton sehingga mengalami pertambahan panjang 10 cm. Maka kalian bisa mencari konstanta pegas itu menggunakan hukum Hooke. Gimana? Hukum Hooke itu adalah K sama dengan F dibagi delta X. Jangan lupa delta X-nya ini diubah dalam bentuk meter. Nah, ketika kamu sudah punya K, untuk mencari energi potensial pada gaya 30 Newton, maka energi potensialnya adalah setengah, karena yang diketahui gaya dan K itu kan sama karena kita nggak mengubah pegasnya. Berarti kita pakai rumus hubungan antara F dan K. Maka kita bisa pakai yang kalau kita hafalnya yang K delta X kuadrat, kita bisa masukkan ini mencari delta X dulu lewat K sama dengan F per delta X, kita ketemu delta X masuk persamaan ini, bisa juga kalian langsung pakai persamaan yang energi potensial itu adalah setengah, delta X-nya diubah menjadi F per K, ini dikuadratkan ya, maka energi potensialnya bisa pakai yang setengah F kuadrat per K, maka kamu tidak perlu mencari nilai delta X dulu, bebas pakai cara yang mana. Oke, lanjut ya. Ini silahkan dikerjakan. Yang ketiga, sebuah truk bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memiliki energi kinetik 18 kali 10 pangkat 5 Joule. Untuk mencari massa truk, berarti kita langsung pakai persamaan energi kinetik saja. Setengah mv kuadrat, maka kita bisa menemukan massa truk. Nah, sekarang jika kecepatannya diubah menjadi 2 kalinya, berarti kecepatannya menjadi 60 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan, yang ditanyakan, berapa kalikah energi kinetiknya? Kalian bisa pakai perbandingan energi kinetik 1 banding energi kinetik 2, boleh. Ataupun kalian bisa juga menghitung lagi energi kinetiknya saat 60 meter per sekon dicari dengan rumus setengah mv kuadrat. Baru dibandingkan nilai energi kinetik yang kedua dengan nilai energi kinetik yang pertama. Bebas caranya. Semuanya sama-sama betul. Yang keempat, air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Artinya pada kasus ini, panas atau kalor yang digunakan itu untuk mengubah suhu dari 40 menjadi 70. Maka kita mencari kalornya itu pakai persamaan mc delta T.
Ini tinggal dimasukkan, sudah ketemu jawabannya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Berapa jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 2 kg es dari min 5 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius? Nah, saat es pada suhu min 5 itu bentuknya masih es. Tapi ketika ada pada suhu 60, maka dia pasti sudah berubah menjadi air. Karena perubahan es menjadi air itu pada suhu 0 derajat Celcius. Maka kasusnya kita bisa gambarkan diagramnya seperti ini. Ini pada suhu min 5 derajat Celcius. Posisinya bentuknya adalah es. Dia naik dulu suhu menjadi 0 derajat Celcius. Berarti di sini kalornya untuk mengubah suhu. M, masanya S, C-nya S karena bentuknya S dikali delta T. Delta T-nya dari 0 dikurangi min 5. Kemudian pada suhu 0 derajat ada perubahan suhu. Ada perubahan wujud. Maka saat perubahan wujud ini tidak ada penambahan suhu. Berarti di sini ada perubahan wujud dari es menjadi air. Maka menggunakan kalor lebur Hi M dikali L. Kemudian ketika es sudah menjadi air semua, baru suhunya naik lagi dari 0 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius. Karena bentuknya air dan digunakan untuk mengubah suhu, maka Hi-nya adalah M air. M air itu pasti sama dengan MS. Karena es itu tadi kan diubah menjadi air. Tapi C-nya beda. CS ada sendiri. C air ada sendiri, kalor jenis es dan kalor jenis air berbeda. C air delta T. Delta T-nya dari 60 ke 0. Nah, berarti berapa jumlah kalornya? Jumlah kalornya itu adalah kalor total. Ya, berarti kan 1, 2, 3. I1 ditambah I2 ditambah I3. Silahkan dikerjakan. Soal terakhir. Nomor 6, suatu alat pemanas digunakan pada aliran arus listrik 0,5 ampere dengan sumber tegangan 400 volt. Apabila pemanas tersebut dipakai selama 20 menit, kita disuruh mencari energi listriknya. Nah, di sini diketahuinya tegangan sama arus listrik. Maka kita pakai energi listriknya yang VI dikali T. Dan jangan lupa waktunya dirubah menjadi sekon. Oke, silahkan latihan soalnya dicoba supaya kalian lebih paham. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat.